Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Baik, kita masih pada mata kuliah pengantar akuntansi. Kali ini sudah pertemuan yang kelima. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang tahapan siklus akuntansi yang kelima sampai ke-7. Yang kelima ada yang namanya jurnal penyesuaian, lalu neraca saldo disesuaikan, dan ada neraca lajur atau worksheet atau yang biasa dikenal kertas kerja. Sebelumnya kita mengenal dulu apa sih itu jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian itu adalah jurnal yang diperlukan untuk menyesuaikan seluruh keadaan yang sesungguhnya di akhir periode. Kenapa sih jurnal penyesuaian ini penting? Hal ini penting karena ini dapat mengoreksi keadaan yang sebenarnya. Kita sudah belajar pada pertemuan sebelumnya. Misal transaksinya itu adalah kita membayar sewa selama 3 tahun. Nah, manfaat yang akan kita rasakan itu kan ada selama 3 tahun ya. Prinsip dari akuntansi ini adalah mencatat kegiatan yang memang sudah benar-benar terjadi. Artinya sebelum habis masa manfaatnya berarti tetap ada jurnal penyesuaian. Misal kita membayar sewa di awal selama 3 tahun sebesar 3.600.000. Maka setelah berjalan 1 bulan kita harus membuat yang namanya jurnal penyesuaian. Karena dalam masa 1 bulan biaya sewa itu sudah terpakai ya. Nah, jurnal penyesuaian inilah yang digunakan untuk menghitung berapa sih ternyata biaya sewa yang sudah kita gunakan pada periode berjalan. Kalau tadi di awal kita sudah membayar biaya sewa untuk 3 tahun sebanyak 3.600.000, maka kalau dibagi 36 bulan kita mengeluarkan biaya sewa per bulannya sebesar 1 juta rupiah. Nah, 1 juta rupiah inilah nanti yang akan dibuat jurnal penyesuaiannya. Lalu transaksi-transaksi apa saja sih yang memerlukan jurnal penyesuaian? Ada 2 tipe transaksi. Yang pertama, transaksinya sudah terjadi namun belum dicatat. Misalnya apa? Yang pertama itu ada beban yang harus dibayar. Lalu yang kedua ada pendapatan yang harus diterima. Yang pertama ada beban yang masih harus dibayar. Misalnya contohnya ini adalah hutang gaji ya, beban gaji. Nah, beban gaji itu kan biasanya dibayarnya di periode berikutnya. Namun, kita sudah memakai tenaga karyawannya ini pada periode berjalan. Misalnya, perusahaan ini menerapkan standar bahwa karyawannya akan gajian setiap tanggal 1 ya. Nah, di akhir periode, di akhir bulan, pada tanggal 30, perusahaan ini kan sudah memakai tenaga dari karyawannya selama sebulan. Namun, karena sistemnya bekerja dulu baru dibayar, sehingga perusahaan baru akan membayar gaji si karyawan ini pada periode berikutnya. Namun ini kan sudah terjadi, ya, tenaga karyawan kita ini sudah kita pakai, maka akan timbul hutang kepada para pegawai ini. Itulah yang butuh disesuaikan. Lalu yang kedua, pendapatan yang masih harus diterima. Misalnya kita masih menerima yang namanya pendapatan bunga ya. Nah, pendapatan bunga mungkin kita akan terimanya di awal periode berikutnya. Tapi kan sebenarnya itu sudah pasti kita terima ya. Jadi pada akhir periode kita tetap melakukan jurnal penyesuaian untuk pendapatan bunga. Nah, berikut ada contoh bagaimana melakukan jurnal penyesuaian untuk tadi beban yang masih harus dibayar ya. Nah, ini kita contohkan untuk yang tadi ada beban gaji ya. Misalnya gaji karyawan bulan Desember baru akan dibayarkan pada 3 Januari 2017 sebesar 3.500.000 rupiah. Maka di 31 Desember kita harus melakukan jurnal penyesuaian. Artinya kita terhutang untuk membayar gaji karyawan tersebut sebesar 3.500.000 rupiah. Maka jurnalnya adalah beban gaji di debit dan hutang gaji di kredit sebesar 3.500.000 rupiah. Lalu selanjutnya ada contoh untuk pendapatan yang masih harus diterima ya. Misal di awal kita sudah melakukan layanan nih, kita sudah memberikan layanan, namun
customer kita masih belum membayar kita secara tunai. Di akhir periode di 31 Desember 2017 di sini kita menyesuaikan kembali piutang pendapatan atas jasa yang sudah kita berikan. Maka jurnalnya adalah piutang pendapatan di debit dan pendapatan jasa di kredit sebesar Rp550.000. Nah, tipe transaksi selanjutnya adalah transaksinya sudah dicatat, namun pada akhir periode itu diperlukan penyesuaian. Apa saja sih kategori akun pada transaksi ini? Yang pertama ada beban dibayar di muka, lalu pendapatan diterima di muka, penyusutan aset tetap, pemakaian perlengkapan, dan cadangan kerugian piutang. Baik, kita masuk dulu ke konsep beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka artinya kita sudah membayar di awal untuk jangka waktu 3 tahun atau misalnya 5 tahun. Misalnya kita baru membeli asuransi itu di bulan September ya, di 1 September kita membeli asuransi untuk periode 1 tahun. Artinya dia baru habis di September tahun berikutnya. Tapi di 31 Desember kita kan harus cut off ya. Nah, karena harus cut off, maka kita perlu membuat jurnal penyesuaian atas asuransi yang sudah kita beli yang periodenya adalah 1 tahun. Namun masih berjalan, kalau dari September, Oktober, November, Desember berarti masih berjalan selama 4 bulan. Maka kita perlu menyesuaikannya, yaitu 4/12 dikalilah dengan jumlah asuransi yang sudah kita bayar. Itulah nominal yang akan kita masukkan ke dalam jurnal penyesuaian. Jadi pada kolom neraca, beban dibayar di muka ini digolongkan ke aset karena masa manfaatnya itu belum habis kita rasakan. Kita langsung saja masuk ke contoh transaksi untuk beban dibayar di muka. Misal kita membayar sewa dibayar di muka itu sebanyak 19.200.000 ya. Namun yang terpakai masih 3.200.000 rupiah. Nah, di akhir periode kita menjurnalnya, yaitu beban sewa di debit pada sewa dibayar di muka di kredit. Karena pada saat kita membayar sebesar 19.200.000, ingat di pertemuan yang kedua, jurnalnya adalah sewa dibayar di muka pada kas ya. Sewa dibayar di mukanya ada di posisi debit. Maka di jurnal penyesuaian sewa dibayar di muka ada pada posisi kredit. Artinya saldonya sudah berkurang atau sudah terpakai sebesar Rp3.200.000. Oke, kita masuk ke contoh transaksi pendapatan diterima di muka. Misal nih ada transaksi sewa diterima di muka. Contoh, selama 3 bulan sebesar 360.000 diterima pada tanggal 1 Januari. Pada tanggal 31 Januari hanya 120.000 yang dapat dibukukan sebagai pendapatan. Maka di akhir periode jurnal yang harus kita buat itu adalah sewa diterima di muka pada posisi debit dan pendapatan sewa di kredit sebesar Rp120.000. Jadi dari angka Rp360.000 yang sudah dibayarkan kepada kita hanya sebesar Rp120.000 yang kita akui sebagai pendapatan kita. Karena yang lainnya sisanya belum boleh kita akui sebagai pendapatan kita karena belum sampai periodenya. Selanjutnya ada penyusutan aset tetap. Nah, penyusutan ini kan memang biasanya kita hitungnya per bulan ya. Maka ini perlu ada jurnal penyesuaian untuk menghitung kembali nilai asetnya itu ternyata tinggal berapa sih. Karena pada teorinya aset itu menyusut ya. Misalkan saja mesin ya. Di awal mesinnya itu adalah nilainya 40 juta rupiah. Estimasi umur ekonomisnya itu selama 5 tahun. Maka penyusutannya yang perlu kita sesuaikan setiap tahun itu ada sebesar 72 juta rupiah ya. Jurnal penyesuaiannya adalah biaya penyusutan di debit pada pos akumulasi penyusutan di kredit sebesar 72 juta rupiah. Jadi nanti pada kolom neraca itu nilai mesin sudah berkurang. Yang awalnya ada 400 juta rupiah ya, dikurang dengan 72 juta rupiah. Itulah nilai mesin yang sebenarnya.
Selanjutnya ada penggunaan perlengkapan. Nah, perlengkapan ini kan dibeli untuk operasional perusahaan ya. Jadi di akhir periode pasti sudah ada yang terpakai dan masih ada juga yang tersisa. Untuk itu perlu dilakukan juga jurnal penyesuaian untuk pemakaian perlengkapan. Misal contoh soalnya adalah saldo akun dari perlengkapan adalah senilai Rp4.400.000 di akhir periode. Informasi memperlihatkan perlengkapan masih tersisa sebanyak Rp2.700.000. Artinya perusahaan di sini sudah memakai perlengkapannya sebesar Rp1.700.000 ya. Kita kurangkan saja yang ada di awal dengan yang tersisa. Oke, maka yang perlu kita sesuaikan itu adalah yang sudah terpakai, yaitu sebanyak Rp1.700.000. Jurnal penyesuaiannya adalah beban perlengkapan di debit dan perlengkapan di kredit sebesar Rp1.700.000. Nah, nanti di neraca di awal kan nilai perlengkapan itu ada Rp4.400.000. Maka setelah ada jurnal penyesuaian ini di neraca, nilai perlengkapan itu sudah berkurang. Jadi Rp4.400.000 kurang Rp1.700.000, yaitu sebesar Rp2.700.000. Lalu yang terakhir ada cadangan untuk kerugian piutang. Jurnal penyesuaiannya itu adalah kerugian piutang di debit dan cadangan kerugian piutang di kredit. Setelah kita membahas tentang jurnal penyesuaian, maka tahapan selanjutnya adalah neraca saldo yang telah disesuaikan. Sama seperti materi sebelumnya yang ada di neraca saldo, kalian tinggal merangkum semuanya pada tabel yang diberi judul neraca saldo setelah penyesuaian. Selanjutnya kita membuat neraca lajur atau kertas kerja. Jadi neraca lajur inilah yang melihat proses dari awal hingga akhir di tahap jurnal penyesuaian ya. Jadi di sini ada daftar untuk mencatat, menyesuaikan dan menggolongkan saldo-saldo yang ada di akun besar. Nah, di sini sudah lebih rinci ya. Fungsinya apa kita perlu membuat neraca lajur? Yang pertama, akan memudahkan kita untuk menyusun laporan keuangan karena kita sudah dapat melihat alur dari transaksi dan sudah melihat saldo sementaranya bahwa memang benar seimbang. Yang kedua adalah menggolongkan dan meringkas informasi dari neraca saldo dan data penyesuaian. Jadi terangkum semuanya dari masih di jurnal umum dan transaksi yang sudah ada di jurnal penyesuaian itu akan terangkum dalam neraca lajur. Yang ketiga tentunya ini akan mempermudah untuk menemukan kesalahan ya yang mungkin kita buat pada tahapan jurnal penyesuaian. Karena kalau pada tahap jurnal umum di situ sudah ada filternya ya, kita sudah membuat neraca saldo. Jadi di neraca lajur ini kita akan memfilter kembali transaksi yang sudah ada di jurnal penyesuaian. Jadi kolom yang perlu dimasukkan di dalam neraca lajur ini yang pertama adalah tadi neraca saldo yang pertama ya, yang setelah kita membuat jurnal dan buku besar. Lalu ada yang namanya kolom penyesuaian. Kolom penyesuaian ini kita sesuaikan angka-angka yang ada pada jurnal penyesuaian. Lalu di akhir adalah neraca saldo setelah penyesuaian. Artinya ini adalah akumulasi angka yang ada pada kolom neraca saldo dan yang ada pada kolom penyesuaian. Nah, setelah kita dapat neraca saldo setelah disesuaikan, maka kita dapat menempatkan saldo-saldo mana yang ada di laporan laba rugi dan mana yang ada di neraca ataupun perubahan modal. Akun-akun yang ada pada kolom laba rugi itu adalah akun-akun yang tergolong dalam akun nominal. Apa saja kemarin yang sudah kita bahas, akun nominal itu adalah yang termasuk pendapatan dan juga beban. Sedangkan akun-akun yang ada pada kolom neraca adalah akun yang tergolong dalam akun real. Ada 3, ada harta, utang, dan juga modal. Nah, berikut adalah contoh bentuk dari neraca lajur ya yang sudah kita buat dari tahap jurnal umum hingga tahapan jurnal penyesuaian. Maka dapat dilihat apabila total saldo akhirnya itu seimbang antara debit dan kredit, maka pekerjaan kita sudah benar. Silakan rekan-rekan mahasiswa mencoba memahirkan membuat jurnal penyesuaian dan juga neraca lajur menggunakan soal-soal yang ada di buku kalian. Selamat belajar dan selamat berlatih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.